Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan Bapak pada pembelajaran daring muatan IPA. Pada pertemuan pertama kemarin kita telah membahas tentang ciri khusus pada tumbuhan. Sekarang mari kita lanjutkan dengan ciri khusus pada hewan. Apa ciri khusus pada hewan? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, lihat anak-anak. Ini gambar apa? Ini adalah contoh hewan kelelawar. Bagaimana dia beradaptasi atau ciri khususnya? Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi. Apa itu ekolokasi? Kita tahu bahwa aktivitas hewan kelelawar banyak dilakukan pada malam hari. Nah, dengan ekolokasi itulah kelelawar bisa terbang pada malam hari tanpa menabrak benda apapun yang ada di sekitarnya. Nah, ekolokasi itu adalah kemampuan kelelawar memancarkan bunyi berfrekuensi tinggi dari mulutnya. Maksudnya begini, anak-anak, anggap tangan bapak yang kanan ini adalah kelelawar. Jadi pada saat dia terbang, maka dia akan memancarkan bunyi berfrekuensi tinggi melalui mulutnya. Pada saat kelelawar terbang pada malam hari, maka dia akan memancarkan bunyi berfrekuensi tersebut ke seluruh penjuru. Maka kalau bunyi yang berfrekuensi tinggi atau bunyi ultrasonik ini menyentuh benda apapun, maka benda ini akan memantulkan kembali bunyi itu ke kelelawar, sehingga kelelawar bisa menerima. Dan respon itu yang dijadikan kelelawar bahwa di sekitarnya ada benda-benda, sehingga dia bisa menghindar untuk tidak menabrak benda itu. Oke? Nah, itu keistimewaan kelelawar atau ciri khusus dari kelelawar. Yang kedua, anak-anak, lihat gambar ini. Ini gambar apa yuk? Cecak dan tokek. Nah, kedua hewan ini memiliki kesamaan, yaitu hidup pada lingkungan rumah kita. Di rumah kita banyak cecak, mungkin tokek juga ada. Hewan ini makan serangga yang ada di sekitar rumah kita, mungkin nyamuk, lalat atau serangga-serangga lain. Nah, dia lebih senang hidup pada dinding, bahkan mungkin langit-langit rumah kita gitu ya. Nah, supaya dia tidak terjatuh pada saat mencari makan, maka cecak dan tokek itu memiliki ciri khusus, yaitu berupa kaki berperekat. Jadi telapak kaki pada cecak dan tokek itu memiliki perekat yang memungkinkan dia akan aman dan tidak jatuh pada saat dia mencari makan. Nah, kemudian cecak. Nah, bagaimana cecak melindungi diri? Cecak melakukan yang namanya autotomi. Jadi, autotomi itu adalah suatu usaha cecak untuk mengelabui hewan pemangsa. Nah, biasanya kalau hewan di rumah kita itu kan ada cecak, ada kucing. Kucing mau menerkam cecak. Nah, ketika kucing itu mendekat kepada cecak, maka cecak akan segera melepaskan ekornya, sehingga kucing akan menerkam ekor. Sementara induk tubuh utama dari cecak itu terlepas dari terkaman kucing. Nah, ini namanya autotomi, yaitu usaha melepaskan ekornya untuk menghindari diri dari hewan pemangsa. Oke? Kita lanjutkan. Anak, ini hewan apa yuk? Nah, ini ada bunglon. Kemudian ada landak semut. Jadi yang di atas ini bunglon, yang di bawah ini landak semut. Kesamaan ciri khusus dari kedua hewan itu adalah memiliki lidah
lidah yang panjang dan lengket. Jadi keduanya itu pemakan serangga. Dengan lidah yang panjang dan lengket itu, bunglon dan landak semut akan mudah menangkap semut atau serangga-serangga lain yang ada di sekitarnya. Nah, bunglon selain memiliki lidah yang panjang dan lengket, bunglon juga mampu melakukan mimikri. Nah, mimikri ini adalah usaha bunglon untuk melindungi diri dari hewan pemangsa. Pada saat bunglon berada di dedaunan, maka tubuhnya akan berubah menjadi warna hijau. Pada saat di batang yang berwarna coklat, maka tubuhnya, kulitnya akan berubah menjadi hijau. Ini usaha bunglon untuk melindungi diri dari hewan pemangsa dengan merubah warna sesuai dengan lingkungannya itu, maka bunglon akan terhindar dari hewan pemangsa. Oke, anak-anak, bisa dipahami? Ya? Kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah ini adalah gambar belalang daun, ya kan? Kemudian ini juga belalang simbah. Kedua hewan ini, belalang daun dan belalang simbah, itu melakukan kamuflase. Kamuflase itu adalah menyamar. Jadi kalau belalang daun itu berada di dedaunan, maka tubuhnya menyerupai daun. Tapi belalang daun dan belalang simbah tidak merubah warna, hanya menyamar. Menyerupai habitat di mana dia berada. Sehingga pemangsa-pemangsa belalang daun dan belalang simbah tidak bisa melihat dengan jelas mangsanya itu. Oke? Nah, sekarang kita lihat anak-anak. Ini lihat, ini hewan apa yuk? Ini ada terenggiling. Ini ada kaki seribu. Siapa yang pernah nyentuh kaki seribu? Kalau kaki seribu itu kita sentuh dengan sebilah lidi, maka dia akan, tubuhnya itu menggulung, bulat gitu, menggulung. Termasuk juga terenggiling. Kalau terenggiling merasa dirinya terancam, maka dia akan menggulungkan badannya. Nah, ini suatu cara atau ciri khusus dari terenggiling dan kaki seribu, yaitu dengan cara menggulungkan tubuh untuk melindungi diri dari hewan pemangsa. Oke? Nah, kita lanjutkan. Nah, ini gambar hewan apa? Nah, kalau kamu pernah melakukan ibadah umroh atau haji, maka kamu tahu ini adalah hewan yang sering kita jumpai ketika kita melakukan umroh, yaitu unta. Coba perhatikan unta. Ada apa di punggungnya? Nah, unta memiliki ciri khusus berupa punuk di pundaknya. Nah, punuk itu apa? Punuk yang pada unta itu sebagai tempat penyimpanan lemak, untuk sumber makanan dan cairannya itu. Kita tahu unta hidup pada lingkungan yang gersang tandus, jarang dijumpai air, jarang dijumpai sumber makanan. Sehingga ketika unta melakukan perjalanan di padang pasir itu, 1 minggu dia tahan tidak minum dan tidak makan. Lalu dari mana sumber makan dan minumnya? Dari lemak dan cairan yang ada pada punuk itulah yang dimakan sebagai sumber energinya ketika dia melakukan perjalanan. Oke, yang berikutnya nih anak, ada yang kenal nih gambar hewan apa? Burung hantu. Burung hantu juga melakukan aktivitas lebih banyak pada malam hari untuk mencari makan, ya kan? Nah, apa keistimewaan atau ciri khusus dari burung hantu? Dia memiliki
pendengaran dan penglihatan yang tajam. Kemudian burung hantu juga memiliki kemampuan memutar lehernya 180 derajat. Dengan suasana malam hari yang gelap itu, dia bisa mampu melihat hewan mangsanya di sekitar. Nah, kemampuan dia memutar leher 180 derajat itu memungkinkan pandangan dari burung hantu di sekitarnya bisa terjangkau dengan baik. Oke, anak-anak, ya, kita lanjutkan pada hewan ini. Ini apa yuk? Hewan apa? Hewan bebek. Apa ciri khusus dari hewan bebek? Yang pertama, hewan bebek adalah memiliki kaki yang berselaput. Yang kedua, hewan bebek memiliki ciri khusus berupa bulu dilapisi lemak. Kita tahu hewan bebek itu lebih lama di daerah lumpur dan air. Dengan kaki berselaput itu, maka memudahkan bagi bebek untuk mencari makan di lumpur sehingga bebek tidak tenggelam, kan? Lalu bagaimana dengan bulu dilapisi lemak? Karena dia di air, maka ketika bebek di air, walaupun di air, bebek gak bakal merasa kedinginan karena air itu tidak menyentuh tubuhnya. Kita tahu kan lemak atau minyak itu kalau dijadikan satu dengan air dia gak mau ngumpul. Jadi walaupun dia berada atau berenang atau terendam dalam air, tubuh bebek aman dari kedinginan dari air itu. Oke? Nah kemudian berikutnya, yuk nih, hewan apa yuk? Cumi. Bagaimana ciri khusus cumi? Pada saat hewan ini terancam dari hewan lain, maka dia akan mengeluarkan cairan seperti tinta, sehingga hewan lain atau pemangsanya itu akan lari. Oke? Nah, oke, yang berikutnya nih, nah, ini adalah hewan walang sangit. Mungkin kamu jarang melihat, karena walang sangit ini biasanya ada pada padi. Nah, walang sangit ini menjadi hama bagi petani karena padi bisa rusak. Tapi walang sangit juga punya alat perlindungan diri dari hewan pemangsa walang sangit. Nah, walang sangit ini akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jadi aroma yang tidak sedap yang dikeluarkan oleh walang sangit itulah sebagai alat perlindungan diri pada dirinya. Oke? Nah ini, siapa yang punya di rumah hewan ini? Kucing. Pernahkah kamu mengamati tingkah laku kucing di rumah? Kalau kamu punya kucing di rumah, ya kan? Kemudian pada saat suhu yang sangat dingin, maka kucing itu akan melingkarkan badannya. Badannya akan melungker dalam bahasa melingkar. Ini tujuannya adalah untuk menghangatkan tubuh supaya kucing tidak kedinginan. Sebaliknya ketika suhu panas, kemudian kucing itu tidur, dia akan menelentangkan tubuhnya. Kamu mungkin pernah sekali-kali melihat kucing kamu terlentang itu. Berarti pada saat itu suhu lingkungan agak panas. Oke, anak-anak. Yang terakhir, nah ini hewan anjing. Pernah nggak kamu melihat saat suhu panas, seekor anjing itu akan menjulurkan lidah? Untuk apa? Kalau suhu dingin, enggak, suhu panas. Nah, anjing tidak memiliki pori-pori pada tubuh. Pori-pori pada anjing itu ada pada lidahnya. Nah, pada saat suhu yang sangat panas itu,
dia menjulurkan lidah, itu maksudnya adalah mengeluarkan uap panas dari dalam tubuh anjing itu. Oke ya. Jadi kalau mungkin kamu lagi jalan-jalan ada anjing liar, atau mungkin tetangga kamu yang punya peliharaan anjing, coba lihat, dia akan selalu berusaha menjulurkan lidah. Itu berarti tubuhnya sangat panas dan dia ingin mengeluarkan uap panas itu melalui pori-pori yang ada pada lidahnya. Anak-anak, demikian yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, memberikan semangat. Walaupun di masa pandemi kita tetap sama-sama semangat untuk belajar sains. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi atas segala usaha kita semua. Akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.